Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian fikih yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom ini dalam program kajian fikih. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Eh, Sebenarnya pembahasan tentang fikih ibadah dari bab toharoh, sholat, zakat, puasa, kemudian kitab jenazah, dan yang terakhir adalah haji, ya itu sudah selesai. Ya termasuk juga tentang akikah dan berkurban, kurban dan akikah juga sudah selesai pembahasannya. Ya, pembahasan dari kitab yang berjudul Ibhajul Mukminin yang ditulis oleh eh, salah seorang ulama besar, yaitu Syekh Abdullah eh, Al-Jibrin rahimahullahu taala, ya, yang merupakan kitab penjelasan dari kitab Manhajus Salikin wa Tawdih Al-Fiqh fid Din yang ditulis oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Jadi pembahasan tentang fikih ibadah itu sudah selesai, ya, dari kitab yang tadi saya sebutkan itu. Ya, sekarang saya kembali lagi untuk membahas tentang masalah fikih ibadah, ya, tapi dari kitab yang berbeda, ya, dari kitab yang berbeda, ya. Ini karena tentu dengan adanya beberapa kitab itu akan menambah kita punya wawasan. Ya, boleh jadi ada hal-hal yang belum dijelaskan oleh kitab yang sudah kami jelaskan itu ada disebutkan dalam kitab ini. Ya, makanya kami perlu untuk membahas juga kitab ini, ya, karena ini juga kitab, salah satu kitab juga eh, yang banyak orang gunakan juga, ya, yang sangat bagus juga ini kitab untuk kita bahas tentang masalah fikih, ya. Jadi sekali lagi kita masih membahas tentang apa namanya, kajian fikih ibadah, ya, tapi dari kitab yang berbeda. Sekali lagi dari kitab yang berbeda. Kitabnya berjudul Al-Mulakhas Al-Fiqhi namanya. Al-Mulakhas Al-Fiqhi, yaitu ditulis oleh salah seorang ulama besar yang bernama Dr. Soleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Ya, yang ditulis oleh Dr. Soleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Beliau masih hidup, ya, salah seorang ulama besar yang berada di Saudi Arabia, atau di Arab Saudi. Jadi sekali lagi kita mulai lagi dari bab yang pertama, yaitu tentang bab toharoh, ya. Tetapi sekali lagi itu dari kitab yang berbeda, ya. Artinya saling melengkapi, ya. Satu kitab dengan kitab yang lainnya saling melengkapi satu dengan yang lainnya, sehingga dapat menambah kita punya wawasan tentang masalah fikih, khususnya masalah fikih ibadah, ya. Eh, Sebelumnya, kalau kita lihat kitab beliau ini, sebelum beliau memasuki apa namanya, eh, sebelum beliau menjelaskan tentang fikih, masalah fikih yang dimulai dari fikih toharoh, yaitu fikih bersuci, beliau menyebutkan dulu tentang keutamaan mempelajari agama Islam, atau
keutamaan mempelajari syariat Islam ini. Ya, ini penting juga untuk saya sampaikan kepada para peserta semua agar kita mengetahui tentang keutamaan kita belajar Islam, keutamaan kita mempelajari syariat Islam itu. Ya, dengan adanya keutamaan-keutamaan mempelajari syariat Islam itu, maka kita akan termotivasi untuk mempelajari Islam dengan kesungguhan. Ya, eh, jadi itu. Jadi penting untuk saya sebelum kita masuk kepada bab tohara, maka langkah baiknya kalau saya bacakan dulu atau jelaskan dulu tentang penjelasan beliau ya dari kitabnya ini di halaman-halaman pertama ini tentang keutamaan belajar ya syariat Islam ya atau agama Islam ini. Ya, di sini beliau mengatakan ya qala al-muallifu rahimahullahu taala, penulis buku ini eh, berkata ya atau menuliskan dalam kitabnya ini fadlu tafaqquhi fid din, fadlu at-tafaqquhi fid din, keutamaan tafaqquh fid din. Tafaqquh fid din artinya keutamaan kita memahami agama atau mempelajari agama kita ini, agama Islam. Ya. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dan para sahabatnya, maka beliau mengatakan, amma ba'du fa inna tafaqquha fid din min afdhalil a'mal wa huwa alamatul khair. Sesungguhnya tafaqquh fid din, yaitu mempelajari agama Islam itu merupakan salah satu dari amalan-amal ibadah yang utama. Ya, jadi amal-amal ibadah itu yang utama itu banyak, diantaranya adalah belajar. Belajar mempelajari agama Islam, mempelajari syariat Islam, ya, mempelajari ilmu syariat Islam itu diantara dari sekian banyak amal-amal soleh yang utama. Bahwa alamatul khair, ya jadi mempelajari agama itu atau mempelajari agama Islam itu merupakan tanda kebaikan. Artinya tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Artinya kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan untuk mempelajari Islam, untuk memahami Islam, ya, memahami agama Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman agama kepadanya. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, jadi kalau Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita pemahaman terhadap agama. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada kita harta, jabatan, kedudukan, ya, popularitas, tidak, tapi Allah memberikan kepada kita pemahaman agama. Ya. Dengan pemahaman agama itulah sehingga itu merupakan tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita diberikan oleh Allah pemahaman terhadap agama. Artinya kita bisa memahami agama kita dengan baik dan benar. Ya, karena apa? Karena dengan agama inilah kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Karena agama yang merupakan bekal kita ya di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat kelak. Oleh karena itu kita mesti bersyukur kepada Allah karena ini merupakan nikmat tatkala kita diberikan pemahaman oleh Allah untuk memahami agama kita ini. Ya. Wa dzalika li anna tafaqquha fid din yahsulu bihi al-ilmu nafi' alladhi yaqumu 'alaihi al-'amalu shalih. Karena dengan mempelajari agama, maka seseorang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Jadi ilmu yang bermanfaat itu bisa kita dapatkan dengan cara belajar. Dengan cara belajar, bertanya, mengkaji, menghadiri majelis-majelis ilmu, ya,
Maka dengan belajar itulah kita membaca buku, ya, menghadiri majelis-majelis ilmu, mendengarkan para ustadz menjelaskan perkara-perkara agama, maka itu bagian daripada tafaqquh fid din, yaitu apa? Tafaqquh fid din yaitu memahami agama Islam atau mempelajari agama Islam. Dengannya itulah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi syariat Islam itulah ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat kelak. Ya, karena dengan ilmu yang bermanfaat inilah sehingga amal soleh itu dapat dibangun di atasnya. Artinya amal soleh itu dapat tegak, bisa diterima jika dia berdasarkan dengan ilmu, ya, berdasarkan dengan ilmu yang bermanfaat. Jadi amal yang soleh itu dibangun di atas ilmu yang bermanfaat. Ya, itu. Ini karena tidak mungkin ada amal soleh tanpa ilmu. Ya, artinya amal tanpa ilmu itu akan tersesat. Sedangkan ilmu tanpa amal, maka itu adalah kesia-siaan. Ya, jadi kita punya ilmu, lalu ilmu itu diamalkan, ya, kemudian kita beramal harus berdasarkan dengan ilmu, bukan beramal dengan asal-asalan, dengan semau-mau kita, ya, tapi harus berdasarkan dengan ilmu, ilmu yang tentu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, terkait tentang urgensi ilmu dan amal, ya, dalam surah Al-Fath ayat 28, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak, agama yang benar. Ya, di sini ulama kita termasuk dalam kitab ini menafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan al-huda adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Maksudnya ilmu agama. Ya, karena ilmu agama adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, bukan berarti ilmu dunia tidak bermanfaat. Ilmu dunia juga bermanfaat, ya. Tetapi yang dimaksud dengan petunjuk adalah ilmu agama. Kenapa? Karena ilmu agama ini yang akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan hidup di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat kelak. Itulah kita butuhnya ilmu agama itu, ilmu syariat itu. Ya, bagaimana caranya agar ibadah kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ilmu agama, bukan ilmu dunia. Ilmu dunia juga penting, ya, untuk dunia kita tentunya, ya. Tapi ilmu agama itu jauh lebih penting. Karena apa? Karena ilmu agama itulah yang dengannya kita akan selamat dunia dan akhirat. Ya. Kemudian yang dimaksud dalam ayat ini dinul haq, agama yang hak adalah yaitu al-amalus soleh, yaitu amal soleh. Ya, agama yang hak adalah amal soleh. Jadi ada namanya petunjuk, itulah ilmu. Ya, yang kedua ada namanya dinul haq, ya, agama yang hak itulah amal soleh. Berarti nabi kita itu Allah SWT mengutus nabinya itu untuk membawa ilmu dan amal soleh, ya, untuk membawa ilmu dan amal soleh, artinya bagaimana ilmu itu diamalkan, ya, karena tidak ada manfaatnya ilmu tanpa amal, ya. Sebaiknya amal tanpa ilmu itu tidak akan tersesat atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami lanjutkan perkataan Syekh Al-Fauzan dalam kitabnya ini. Wa qad amara Allah Subhanahu wa taala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yas'alahu az-ziyadata minal ilm. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepada Allah agar ditambahkan ilmu baginya. Yang dimaksud sini adalah ditambahkan ilmu syariah, ilmu agama. Ya, jadi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat 114, Allah mengatakan wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah ya Muhammad, ya, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu bagiku. Di sini perintah, Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk berdoa kepada Allah, untuk meminta kepada Allah agar ditambahkan ilmu agama kepadanya. Ya, oleh karena itu jangan heran kalau Nabi kita Muhammad SAW
adalah orang yang paling paham tentang ilmu agama, karena beliau adalah Rasul, ya, utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah juga perintahkan kepada Nabi untuk berdoa kepada Allah agar ditambahkan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat ini juga memberikan kepada kita satu apa namanya, suatu eh, semacam motivasi atau eh, peringatan, ya, ya, agar kita juga senantiasa meminta kepada Allah agar ditambahkan kita punya ilmu agama. Ya, ya, artinya di samping kita juga meminta kepada Allah ditambahkan rezeki kita, rezeki berupa harta, tapi jangan sampai kita lupa untuk ditambahkan kita punya rezeki ilmu. Jadi ilmu itu juga rezeki, ya, ya, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu kita harus senantiasa meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar ditambahkan ilmu agama bagi kita. Karena dengan bertambahnya ilmu agama, maka kita akan dapat melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Ya, dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, dengan ilmu tersebut. Ya. Di sini dikatakan bahwasanya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah seorang ulama besar, ya, yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala yang dalam surat Tuhan tadi 114, wa qur rabbi zidni ilma, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu bagiku. Apa kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, mengatakan wadihud dalalati fi fadlil ilm. Ya, ini ayat sangat jelas, ya, dalilnya tentang keutamaan ilmu agama, ya, tentang keutamaan ilmu agama atau ilmu syariah, ya. Karena apa? Karena Allah memerintahkan kepada Nabi agar Nabi meminta kepada Allah agar ditambahkan ilmu agama. Ya, Allah tidak mengatakan kepada Nabi agar Nabi meminta ditambahkan hartanya, ditambahkan apa namanya, ditambahkan pengikutnya, ditambahkan kedudukannya, jabatannya, tidak, tapi agar Nabi ditambahkan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya begitu tingginya, begitu mulianya, begitu agungnya itu ilmu agama. Ilmu agama. Ikhwatul Islam azakullah. Ya. Lianna Allah lam ya'mur nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi talabil izdiyadi min syai'in illa min ilm. Ya. Kenapa ayat itu, ya, wa qur rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu. Uh, Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani mengatakan ini dalil sangat jelas sekali yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk, ya, ditambahkan sesuatu, ya, kepadanya, melainkan ilmu, melainkan hanya ditambahkan ilmu. Ya, ini menunjukkan maksudnya keutamaan ilmu. Seandainya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi agar berdoa agar ditambahkan hartanya, ditambahkan kedudukannya, maka yang utama adalah kedudukan, maka yang utama adalah harta. Tetapi Allah tidak suruh Nabi untuk meminta kepada Allah berupa harta, berupa jabatan, kedudukan, ya, dan seterusnya. Tetapi Allah SWT hanya memberitakan kepada Nabi agar berdoa kepada Allah agar ditambahkan ilmu agama. Berarti ilmu agama itu sangatlah mulia, ya, sangatlah penting untuk kita miliki, untuk kita pelajari, untuk kita berikan perhatian yang besar terhadap ilmu agama. Ya. Kemudian waqasama an-nabiyyu al-majalis allati yuta'allamu fiha al-ilmu nafi' bi riyadil jannah. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menamakan majelis ilmu itulah dengan taman surga. Ya, taman surga. Jadi majelis-majelis ilmu itu Nabi berikan nama dengan taman surga, dengan taman surga. Ya, tentu kita semua ingin, ya, masuk ke dalam surga, ingin masuk ke taman surga kelak pada hari akhirat, maka
miniaturnya adalah hendaklah kita sering-sering menghadiri majelis ilmu. Ya, majelis ilmu apakah yang secara langsung ya, secara offline, misalnya di masjid-masjid ya kita hadiri majelis ilmu di situ yang diadakan di dalamnya majelis ilmu kita hadiri secara langsung ya, atau melalui offline atau secara online ya, seperti sekarang ini kita menghadiri majelis ilmu lewat Zoom misalnya atau lewat YouTube misalnya ya, maka itu termasuk dari taman-taman surga itu ya, taman-taman surga. Jadi baik secara langsung ataupun tidak langsung kita belajar ilmu agama secara langsung, artinya kita hadir di majelis tersebut ya, misalnya di masjid itu diadakan majelis taklim, maka itu juga bagian daripada taman-taman surga. Termasuk juga kajian seperti ini ya, karena kita tidak mungkin bertemu secara langsung karena kita dari berbagai daerah, dari berbagai kota yang bermacam-macam ya, maka kita dipertemukan lewat virtual, lewat Zoom, lewat YouTube, Google Meet ya. Artinya lewat virtual, lewat online, lewat apa namanya, daring ya, itu juga bagian daripada taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Sekali lagi ini menunjukkan begitu mulianya ilmu itu ya, karena tempat orang belajar ilmu itu, maka Nabi gambarkan dia sebagai taman surga. Artinya kalau kita kelak ingin betul-betul masuk ke dalam taman surga Allah pada hari akhirat, maka hendaklah kita sering-sering untuk menghadiri majelis ilmu ya, baik secara offline, secara langsung ataupun secara online lewat ruang virtual seperti Zoom sekarang ini. Ikhwatal Islam azakullah. Kemudian wa akhbara anna ulama hum warasatul anbiya. Kemudian Nabi mengkabarkan, menyampaikan kepada kita bahwasanya para ulama itu adalah pewarisnya para nabi dan rasul. Ya, sekali lagi, para ulama ya, mereka adalah pewarisnya para nabi dan rasul. Ya, artinya mewariskan apa? Mewariskan ilmu. Ulama mewarisi ilmu dari para nabi dan rasul, bukan mewariskan harta, jabatan, kekuasaan, pangkat dan seterusnya, tetapi dan mewariskan ilmu agama. Itulah ulama. Itulah kedudukan ulama. Ya, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih ada ulama-ulama yang kita bisa belajar dari ulama-ulama tersebut. Ya, tentu juga termasuk juga para ustadz juga ya, yang merupakan barangkali lebih rendah levelnya dibandingkan ulama, tapi para ustadz juga mereka memberikan sumbangsi dalam agama ini, yaitu dapat mengajarkan ilmu agama kepada kaum muslimin. Jadi sekali lagi, para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Ya, apa yang mereka wariskan? Yang mereka warisi tentu adalah ilmu agama. Ya, bagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinara wala dirhama. Ya, wa faman akhadahu bihadzin wafir. Ya, sesungguhnya kata Nabi, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan Nabi itu tidak pernah meninggalkan, para Nabi tidak pernah meninggalkan mewariskan itu harta benda, emas dan perak, tidak. Tetapi mereka hanya mewariskan al-ilmu, ya, ilmu syariah, ilmu agama. Paman akhadahu bihadzin wafir. Barang siapa yang mendapatkan ilmu itu, ya maka dia telah mendapatkan warisan yang sangat banyak. Ya, oleh karena itu hendaklah kita bersyukur kepada Allah karena kita masih bisa mendapatkan ilmu dari para ulama, dari kitab-kitabnya. Ya, sebagaimana sekarang ini ya kita akan mengkaji dan begitu selanjutnya kita akan mengkaji kitab Al-Mulakhas Al-Fiqh. Ini adalah kitabnya para ulama, tulisan para ulama. Dengan adanya kitab-kitab ini yang kita kaji, maka kita akan menambahkan wawasan kita tentang ilmu-ilmu agama, baik dalam masalah ibadah, muamalah, akhlak dan yang selainnya. Ikhwatal Islam azakumullah,
Barangkali sampai di sini dulu ya. Ini masih mukaddimah tentang keutamaan kita mempelajari ilmu agama sebagaimana yang tertera dalam kitab ini Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Jadi kami harapkan kepada para peserta kajian untuk bersabar ya, untuk bersabar bahwasanya kita belum memasuki bab fikih. Kita masih mukaddimah tentang keutamaan kita belajar Islam. Demikianlah sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya dipersilakan. Silakan kalau mau bertanya. Baik langsung pertanyaannya lewat mikrofon atau lewat room chat juga diperbolehkan. Baik, kalau tidak ada saya anggap sudah dipahami ya. Ya, saya anggap sudah dipahami semua. Ya, mudah-mudahan kita bisa eh, amalkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari, terkhusus semangat kita untuk terus belajar dan belajar, tentu mempelajari agama Islam ini, syariat Islam ini, ya maka insya Allah itu merupakan bekal kita bagi kehidupan dunia ini, lebih-lebih kehidupan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kami mohon ampun kepada Allah jika ada kata-kata yang salah, dan juga kami mohon maaf kepada para peserta atas segala kekeliruan seandainya didapatkan atau kekurangan-kekurangan ilmu kami. Ya, kami mohon ampun kepada Allah dan kami mohon maaf kepada para peserta sekalian. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan pada para peserta kajian yang terus membersamai kami dalam kajian-kajian kami, khususnya kajian fikih pada malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi kajian fikih di pekan yang ke depan. Dan kami juga mengucapkan jazakumullah khairan katsira wa barakallahu fikum kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan hidup para donatur. Demikianlah, sekali lagi kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Kami akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.